situasinya sekarang kita pembongkaran atap, tapi karena kondisi tidak kondusif ya kalau masalah, karena kita tahu semua kita lagi diserang virus COVID, tapi mau nggak mau namanya bisnis harus tetap jalan. Jadi planningnya today adalah pembersihan untuk alang-alang yang lama dan akan pemasangan bedek dan pemasangan alang-alang baru. Jadi challenge-nya itu, karena kalau udah hujan air masuk ke dalam bahaya banget. Hari ini juga kita sedang diskusi untuk masalah bambu ya, karena struktur kita lihat di atas itu kan kita pakai bambu dengan struktur kayu. Planningnya nanti itu bakal di whitewash. Jadi kita sedang diskusi masalah kadar kepadatan whitewash yang kita aplikasikan material bambu dan kayu. Yang pas tangan, yang pas mesin. Ini belum tadi. Oke, ini sekarang adalah proses pemasangan bedek. Waktu kita review di kemarin itu, mereka kan ada pembongkaran. Dan ternyata sekarang sudah dipasang bedek dalam jangka waktu semingguan, itu kurang lebih ya, 1 minggu, 1,5 mingguan. Udah dikerjakan, ternyata cepat sekali. Saya agak kaget juga, karena prediksi saya paling nggak 14 hari kerja. Kemarin kita kan concernnya, kalau kita kerja bongkar atap di si bangunan yang sudah dibangun, itu riskan kalau cuacanya nggak mendukung. Misalnya ada hujan, bayangin kan, kita nggak peruntukkan area dalam itu untuk tahan terhadap cuaca. Kalau sampai ada air yang masuk, kemungkinan kerusakan itu bisa dampaknya parah banget. Misalnya ada ornamen kayu, ada ya kelistrikan dan segala macam. Tapi untungnya ya saya anggap ini diberkati sekali. Secara kalau orang Bali bilang skala di skala, pembangunan-bangunan ini aman. Mereka bisa progres tanpa ada gangguan cuaca. Sedikit informasi buat proyek ini, bahwa mereka dapat material bedeknya itu dari daerah Selat Bangli. Dan kualitasnya bagus sekali. Buat teman-teman yang membangun, yang pengen bikin kesan klasik atau Balinese old style ya, rekomendasi banget material bedeknya dicari di daerah Selat Bangli. Bagus, rapat, dan dari klien sendiri mengatakan kepada saya di saat membeli itu sudah benar-benar rapi. Jadi kadang-kadang kalau bedek itu jalinan dari kulit bambu, kadang-kadang waktu kita beli banyak yang longgar, kita rapatkan jadi kecil. Nah ini waktu beli udah rapat semua, jadi kita beli exactly the size, ukuran seperti yang kita beli dan kita pasang, nggak ada perubahan. Jadi itu yang kita bisa perhatikan sekarang. Ada beberapa planning tambahan atau input dari klien setelah kita diskusi, terutama untuk bagian jendela ya. Jadi di jendela itu kan finishingnya itu pakai cat minyak dan agak, kalau menurut saya old fashion ya, padat banget, warna coklat nggak rata gitu. Menurut saya kurang menarik. Itu udah kita desain sebelumnya untuk dijadikan whitewash, tapi setelah kita diskusi, daripada kita whitewash, dari klien sendiri pengen bikin warnanya itu menjadi putih gading. Nah itu di finishing dengan cara duko. Belum tahu kepastiannya, tapi dari sudut pandang desain itu manis sekali. Kalau nggak bisa dibikin whitewash, kita bikin duko. Itu opsi lainnya untuk mempercantik warna dari kayu. Jadi tapi nggak ngeliatin tekstur ya. Otomatis kalau udah diduko ya udah, kayu itu nggak bakal ngeliatin seratnya dan segala macam. Cuma ya memang karena kondisinya finishing dari kusen-kusen yang udah ada di sini agak padat, itu agak susah kembaliin ke bentuk aslinya atau tekstur aslinya. Jadi lebih baik kita tumpuk aja, kita amplas, kita langsung kasih duko. Selain itu kita juga ada planning untuk merubah salah satu sudut ruangan di sini yang tadinya untuk tempat duduk itu kita pakein jadi kids corner. Jadi ruangan yang awalnya kita desain untuk ruang makan biasa, ruang keluarga, kita bikinin kids corner di sana. Dengan tujuan ya karena di sini sifatnya rumah makan untuk family.
Jadi nggak cuma untuk fine dining, makan couple, makan dengan teman, keluarga, tapi dengan anak-anak, ya keluarga, sama kalau jumlah keluarga yang banyak dan ngajak anak, mereka bisa tetap nyaman. Ada sudut yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak bisa gambar atau apa. Itu opsi yang dikasih tahu sama klien dan kita bakal follow up. Saya lagi sama Pak Andre, jadi beliau ikut di sini berperan serta untuk sebagian finishing ya. Jadi finishingnya bakal kita pakai yang ini. Klien lebih tertarik warna yang di tengah. Kalau ini lebih glossy ya Pak Andre ya. Ini apa material bahan finishingnya? Top color. Top color. Top color. Mereknya? Mereknya top color lah. Top color namanya. Oke. Nama mereknya Top Color jadi. Tapi sementara kita bakal bikin sampel lagi yang lainnya. Masih macam warnanya banyak, tinggal pilih aja. Oke. Jadi moga-moga kita cepat dapetin sampel warna yang sesuai untuk diaplikasikan di project ini. Kalau dari desain sih masih masuk yang ini. Jadi desainnya kita bikin lebih ke whitewash atau yang ivory dan warna kaki. Jadi ini masih masuk. Dan material top table kita bakal pakai kalau gitu material jati. Ini kayu jati. Tapi ini masih muda banget, jadi saya suggest ke klien untuk mereka cari kayu yang lebih densitasnya udah bagus ya, udah kadar airnya udah lumayan kering banget. Kalau finishingnya kan tergantung finishingnya apa. Kalau untuk finishing sejenis pintu, kalau cat dukonya itu ya minimal lah kurang lebih sisain lah 20% untuk finishingnya. Ini kan harus benar-benar kondisi bersih. Kalau cat duko, kalau pelitur sih masih mudah perawatannya, nggak begitu sulit. Kalau kondisi kayak gini sih yang paling sulit lagi untuk pindah-pindah barang dan lagian kerjanya ya kurang bersih, itu ya pengaruh juga. Nah, paling tidak harus kondisi ya sisain lah untuk finishing 20%. Jadi kondisi di lapangan harus bersih dulu ya? Harus bersih. Jadi setelah bersih baru proses finishing bisa dikerjakan. Nah, sebetulnya finishing itu yang paling akhir lah. Paling akhir sekaligus pembersihan dah. Nah ini untuk finishing. Jadi untuk finishing dari kayu-kayu yang bakal diduku kita udah bikin sampel. Dari Pak Andre kemarin udah dibikinkan 2 sampel. Yang pertama itu ada sampel pakai super white dan lagi satu kita pakai yang namanya white matte. Dari klien sendiri beliau sudah memilih Pak Bagus Kresnel sudah menentukan pilihannya yang pakai yang ini. Kita pakai matte. Kalau menurut saya sih memang lebih bagus ya. Dia lebih look old tapi eksklusif daripada yang ini. Bisa dilihat terlalu bercahaya. Jadi kalau saya bilang bahasa Balinya muci nih. Terlalu norak sih. Kurang cocok untuk di sini. Nah, kalau ini lebih adem. Bisa dilihat warnanya. Oke teman-teman semua, itu barusan proses pembongkaran dan finishing tahap awal untuk Pergola Cafe. Jadi kita berdasarkan input dari klien, diskusi bareng tenaga kerja, tentunya ada problem ya. Paling nggak cuma ada beberapa hal yang kita sesuaikan kembali. Contohnya untuk di bagian atap, yang tadinya kita pakai alang-alang, jadi kita provide dengan menggunakan material baru, yaitu genteng metal pasir untuk mereduce cost dan sistem pekerjaan yang lebih simpel dan sederhana. Jadi kalian jangan kemana-mana, kita lanjut nanti ke segmen terakhir untuk tahap finishing Pergola Cafe. Dan di situ bakal kita liatin bagaimana kolaborasi kita bareng Bones untuk bagian muralnya. Oke guys, thank you for watching. Jadi tunggu di segmen terakhir finishing Pergola Cafe. See you soon.